ulama yang kana tarikat. Ini yang berkon lagi-lagi almarhum dua buai lah mana. Jadi kemudian lagi tang abra wadai jamu nabi. Yang tanggung jawab yang wong ababi. Yang Allah tu nyawanya yang dia nak buat tahu ya. Anu tu. Membunuh orang. Tinggal di kayu dari bawahnya tinggal di kanan jauh mati. Di mana mati mereka tu. Yang tu boleh mati mereka. Hingga beliau dijulukikan Raja Arif Jambiya sana dengan kata lain Malikul Zahir. Jadi jelaslah kedua-duanya adalah wali Allah dan juga adalah tempat yang sangat mulia, penerusi pada Rasul dan bagiannya dunia adalah pusat ceramah Makkah. Dan Long ino selaku bagi bidang sejarah. Bidang sejarah. Kapit satun inonku. Insyaallah sampai coba orangnya menteng bisa dua hati adalah Allah. Amin. Dan hidung pina pernah diundang oleh pihak negara jiran dari tetangga katanya na Asia Tenggara dan Nusantara puno. Jadi na ya tanya iya pada undangan gede ya pada sejarah no. Hingga waktu diundang masa mau sekolah bernama mau sekolah UKM mau sekolah antarbangsa di Coket di Kampung Baru Malaysia. Dipertanyakan oleh Leperiman Dosen, insyaAllah jurun Tuhan jawab dengan doa Sultan Malikul Saleh hingga orang ini berkata film. Jadi demi sebuah skenario 16 jejak Rasulullah digali daripada Malikul Saleh. Di bagian film ini bernama Jejak Rasul hingga orang Tuhan dibawa pembantu skenario. Jadi insyaAllah naik baca sedekah hingga lumpur kena kamu pegat sebuah pasantren Malikul Saleh. Jadi yatim piatu dan fakir miskin sekolah SMP dan SMA dan juga hinan menan. Ya. Yang lain tampil-tampil Yang dari samping-sampingnya madum syuhada. Syuhada. Sampai itu juga kiri ujeng yang madum syuhada. Jadi dalam peperangan bersama dengan Majapahit. Peperangan Dengan kerajaan Majapahit. Karena uroji di Pulau Jawa nasabah kerajaan bernama Kerajaan Majapahit dan raja bernama Hayam Wuruk, patiji bernama Gajah Mada. Iya. Waktu zaman Gendri pencipta Krisampo dengan sumpah palapadi untuk menundukkan Asia Tenggara dan Nusantara, tapi dia harus serang oleh Kerajaan Pasai karena Pasai penduduk Asia Tenggara. Hingga dari Pulau Jawa kena ijak karena uroji belum na Pulau Jawa belum na Pulau Sumatera. Mantang denyonya mantang sabah pulau. Ya. Karena baru berpisah dengan awaknya karena pada abad 18 ke 18. Jadi meledak sebuah gunung namanya Krakatau nang Kamukauni dan Merak maka pecah menjadi 3 buah pulau Sumatera, Jawa dan Madura. Jadi sebelumnya awaknya dijak kena dengan berjalan kaki menunggangi hewan-hewan. Jadi sampai kemari dia tidak bisa menyerang sebuah kerajaan. Lalu kombinasi dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang, kerajaan Sriwijaya telah ditunggu oleh Portugis. Lalu dia menyerang bayi laut dan darat 3 buah kerajaan lawan sebuah kerajaan. Lalu sampai kemari Syahid seorang raja namanya Malikul Zahir, anak yang pertama, sultan yang kedua. Hancur sebuah istana siap pasang yang dikirim oleh kerajaan Gerhara daripada Jeddah. Istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Dan banyak sekali yang syahid. Di samping Malikul Saleh juga di bawah batang kayu itu hingga ribuan yang meninggal. Maka tertulis dalam sebuah sejarah bahwa serangan terdahsyat. Jadi arti dahsyatnya begini. Sudah diserang 3 buah kerajaan, orang Pasai tidak bisa membunuh, cuma tinggal terbunuh. Artinya mereka itu tidak bisa kita bunuh. Mereka kebal, tidak bisa dimakan oleh jara apapun, maka orang Pasai yang terbunuh. Jadi raja sudah syahid, istana sudah hancur, banyak yang meninggal. Yang selamat cuma yang lari, yang tinggal semuanya meninggal. Jadi mereka menyuruh dengan kemenangannya. Waktu mereka menyuruhlah dengan kemenangannya. Jadi yang lari tadi melihat mereka itu waktu menyerang kemari. Rombongan Majapahit waktu menyerang kemari tidak memakai alas kaki agar kakinya selalu terentuh tanah. Maka diketahui oleh Kuntum Mana dia memakai sebuah ilmu sihir namanya rawa rontek. Ilmu sihir tersebut itu kalau terinjak tanah ada kebalnya. Kalau tidak kebalnya hilang. Jadi diketahui kelemahan Gajah Mada terjadilah serangan balik atau pengejaran.
Di dalam pengajaran ini mereka sudah jauh sekali menyuruh. Juga orang Pasai sudah jauh sekali menyerang. Lalu orang Pasai sangat lelah minum air pada sebuah sumur. Hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya, tercipta sebuah kabupaten di Aceh Timur. Namanya Idi, dasar nama daripada Idit, artinya air sedikit. Setelah minum air situ cukup dan tidaknya dengan berlangsung. Hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpang dipasanglah jerat. Lalu Gajah Madanya masuk dalam sebuah jerat, tergantung dia punya kepala ke bawah, kakinya ke atas. Jelas hilang dia punya kepala. Dia potong punya kepala, dikirim kepada Majapahit. Maka Gajah Mada sampai sekarangnya ada patung kepalanya. Kalau jasadnya tidak bisa kita kumikan tentu tanah bisa hidup lagi. Maka dimistuskan di situ, dicincang, diberikan kepada hewan-hewan. Maka Gajah Mada orang nggak tahu di mana makamnya, tercipta sebuah kecamatan lagi. Namanya Majapahit, dasar nama daripada Majapahit tadi. Iya, iya, iya. Yang kuburan ini bekas Gajah Mada, kuburan Mbak Gampung Majapahit. Dia Tidak ada makamnya. tidak ada. Tidak ada makamnya, itu cuman ngomong apa saja, tidak ada makamnya. Itu yang saya apakan itu sumbernya daripada sejarah kisah penyanyi Batu daripada Marco, boleh digali dalam sebuah sejarah Marco Polo daripada Pinisia. Karena Allah mengatakan dunia ini hampar, maka ada seorang anak manusia berdasarkan daripada Pinisia namanya Marco Polo mencari di mana ujung dunia. Hingga 17 tahun di dalam dunia jatuh lagi ke depan dasarnya, maka Marco Polo lah yang mengatakan bahwa dunia ini bulat bagaikan bola. Lalu Marco Polo mulai dikritik oleh cendekiawan dunia sampai diambil simpel oleh arkeolog. Melalui pada sendaran matahari, sendaran bulan, mata angin, mata air. Dibenarkan benar bulat bagaikan bola, dia mencari zat Allah, pasti dia tidak ditemui. Itulah jurang pemisah antara ilmu akal dan ilmu agama. Dalam sekali jurang pemisahnya. Bagaikan laki perempuan hari malam putih hitam. Artinya dalam ilmu akal tidak ada perkataan, perbuatan, pekerjaan tidak bisa masuk akal kita percaya. Kalau ada hal tersebut itu kejadian dengan cara nyata, selalu kita menekan unik dan aneh. Dalam bidang ilmu agama tidak ada yang aneh, tidak ada yang unik. Kita punya Allah, ciptaannya Allah, semuanya aneh-aneh dan unik-unik begitu. Katik. Terima kasih Tengku. Kita telah sampai di makam Malikus Saleh atau sebutan lain yaitu Raja yang Soleh. Beliau merupakan Kesultanan Samudra Pasai yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267. Beliau ini salah satu raja yang turut andil dalam penyebaran masuknya agama Islam di Nusantara, khususnya di Aceh, yaitu ketika itu beliau memimpin kerajaan Samudra Pasai. Inilah kita lihat makam Malikus Saleh yang terletak di Gedung Pasai, Aceh Barat. Kon baca ini. Inilah tampak dari depan makam Malikus Saleh. Kita lihat banyak juga masyarakat yang berziarah ke makam ini, khususnya pada hari-hari libur. Ini merupakan salah satu situs sejarah peradaban Aceh ketika masa kerajaan Samudra Pasai.
Awak dari mana itu, dari dayaku. Assalamualaikum ya. Yang kaya memang kejian di mempunyai dia. Yang lekal di nanti kali membeli kalang beli ni. Ada mahal, ada balok dah. Makanan ini juga. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kemana? Ya, betul dia. Saya tanya. Bukan aku. Biasanya jas Dubai. Nampak jadaan coy dalam yang penting padat mayang itu. Ane tu nak yang kada mungkin. Kalau biasanya jas Dubai. Ha. Beli di yang Kalau salah itu. Dia